Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, teman-teman, kembali lagi sama aku Jula Haryono di channel YouTube-nya Akunnya. Oke, kita tidak lari dari pembahasan yang pernah aku bahas videoku yang sebelumnya, yaitu tentang napi yang dibebaskan. Dan di situ udah aku tegaskan bahwasannya pas di akhir video aku menceritakan tentang koruptor ataupun korupsi. Nah, aku sangat seneng banget ini guys. Kenapa? Karena respon kita ataupun harapan kita untuk para koruptor itu harus bagaimana menghadapinya mulai didengar oleh pemerintah, dan udah mulai ada rancangan bahwasannya pemerintah mengatakan akan ada tindakan hukum mati apabila masyarakat menginginkan untuk para koruptor dihukum mati. Ya, sembari kita menantikan keputusan tersebut iya atau enggaknya, tapi kita berharap iya ya. Kita berharap semoga benar, karena supaya menjadikan efek jerah bagi para koruptor agar tidak memakan uang rakyat lagi. Tapi pembicaranya ini adalah tentang bansos atau bantuan sosial yang diberikan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan di pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti yang udah kita tahu, bukan hanya pemerintah aja yang mengulurkan tangan untuk masyarakat. Seperti tokoh-tokoh masyarakat juga, seperti artis ataupun orang-orang yang berkecukupan, mereka berani untuk memberikan bantuan amal kepada warga yang membutuhkan, yang kesulitan akibat COVID-19 ini. Ya, diniat baikkan para pemerintah dan orang-orang yang baik yang ingin menyalurkan bantuan pasti memiliki namanya itu orang-orang jahat di baliknya. Mereka sudah dipercaya sebagai penggerak bantuan tersebut, tetapi mereka malah mengambil kesempatan untuk mengambil untung dengan cara yang tidak benar, yaitu apalah yang dikatakan dengan itu korupsi atau pemain gelap gitu, memainkan uang-uang itu untuk keperluan pribadi masing-masing, dan itu adalah perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti biasa, aku akan memberikan beberapa video, mungkin nggak terlalu banyak, tapi semoga itu bisa menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi tentang bansos. Jadi mulai dari cerita dari setiap daerah, yang dimana dari awal mereka sudah mendata masyarakatnya masing-masing, kemudian data tersebut diberikan kepada pihak yang wajib untuk memprosesnya, tapi setelah proses kemudian bantuan itu datang tapi tidak sesuai ekspektasi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada permainan di situ. Oke teman-teman, pasti kalian sudah ada yang menonton video tersebut. Aku hanya mendaur ulang. Jadi aku mengambil dari beberapa sumber dan nanti akan aku rangkum dan kujadikan video menjadi satu. Jadi mari kita saksikan. Bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin di Jabodetabek mulai disalurkan sejak Kementerian Kesehatan menyetujui status pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19. Namun penyaluran bansos ini menuai keluhan warga yang terdampak COVID-19 karena tidak tepat sasaran. Kejadian ini misalnya terjadi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Warga mengembalikan 22 paket bansos. Tak jauh berbeda di Bekasi, Jawa Barat, ratusan paket bansos dari pemerintah Kota Bekasi menumpuk di kantor Kelurahan Kota Baru, lantaran tidak sesuai dengan data yang diinput oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Yang dapat ini baru 20 kakak, dan yang dapat ini tidak sesuai apa yang kita kirim. Orang yang sudah pindah, sudah di mana, ini masih ada. Nah, kita juga nggak mau nyalain pamor yang sudah bekerja keras, capek-capek, terus orang-orang staf kelurahan, termasuk dibantu lembaga LPM, BKM, atau teman-teman yang lainnya kan. Ternyata pas pada saat turun, tidak real sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Berarti Dinsos menggunakan data lama ya? Nah, itu. Di Depok, Jawa Barat, penyaluran bansos COVID-19 justru menjadi ajang pungutan liar oleh oknum ketua rukun tetangga yang diberikan mandat oleh Dinas Sosial Kota setempat. Dana bansos yang mestinya berjumlah Rp250.000 per kepala keluarga disunat sebanyak Rp25.000 per kepala keluarga. Bansos COVID-19 mestinya dapat meringankan beban warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo bahkan meminta Menteri Sosial serta Menteri Keuangan membagikan seluruh bansos pekan ini. Memastikan KPK akan mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Saat ini KPK terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Koordinasi itu dilakukan untuk mengatasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan COVID-19.
Dikutip dari tribunnews.com, Rabu 1 April 2020, dana 405,1 triliun rupiah tersebut akan dialokasikan untuk beberapa hal. Bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, perlindungan sosial 110 triliun rupiah, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 70,1 triliun rupiah. Kemudian pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM senilai 150 triliun rupiah. Ya, di video tadi sebenarnya udah dijelaskan, itu sudah ada konsep penyusunan pembagiannya. Nah, jadi tinggal gimana kinerja para yang pelaksana penyaluran itu bagaimana. Kita berharap untuk kedepannya ya, para penggerak bantuan yang sudah dipercayakan oleh pemerintah itu tidak malah mengambil kesempatan dengan cara yang buruk. Maksudnya, mereka sudah dipercayakan, tetapi mereka malah mengambil kesempatan yang tidak benar ataupun tidak benar. Mereka memanfaatkan bantuan itu demi kepentingan pribadi. Makanya, kita sebagai masyarakat Indonesia sangat setuju apabila hukuman mati ditegaskan oleh orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Berharap semoga dengan hukuman mati mereka bisa berubah, tidak mengulangi lagi. Karena seperti yang kita tahu, para koruptor itu memakan uang rakyat itu dengan jumlah uang yang tidak terkira. Sampai mereka bisa keluar negeri, sampai mereka bisa liburan, segala macam. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, kita dituntut untuk bijak menghadapinya. Kita tidak boleh terpengaruh ataupun kita tidak boleh langsung mengejas gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya dari setiap berita yang udah kita terima. Kita boleh panik, tapi kita harus mencari benar nggak atau iya nggak gitu berita tersebut. Kalau sumpamanya iya, oke, kita mendukung mana yang baik. Tapi kalau sumpamanya kita sok-sok tahu ataupun terkadang orang Indonesia itu kembali lagi tentang berita hoax. Ya, kita sering ditipu, kita sering dipermainkan oleh berita hoax seperti itu. Setelah kita memakan berita-berita hoax, kita langsung panik dan ketakutan seperti itu. Atau kita langsung diprovokatori oleh pihak-pihak orang yang nggak bertanggung jawab gara-gara hoax tersebut. Jadi kita seperti memfitnah seseorang yang menjadi korban dari berita hoax tersebut. Jadilah masyarakat yang bijak untuk menghadapi setiap peristiwa ataupun berita. Kita ambil sisi positifnya dengan baik dan benar agar kita tidak salah paham. Oke, sampai sekian. Semoga kalian bisa mendapatkan intisari dengan pendapat kalian sendiri, dan semoga yang baik itu terwujud. Dan kalau seumpamanya hukuman mati layak untuk koruptor, maka itu kita perjuangkan. Karena menurut aku lebih setuju kalau para koruptor itu dihukum mati. Karena dengan hukum mati mereka bisa jerah, mereka bisa tidak mengulangi lagi. Karena kerugian negara tidak sedikit pelakunya itu dari koruptor seperti itu. Nah, apabila video aku ini menurut kalian teman-teman bermanfaat, aku mohon bisa kalian share, bisa kalian subscribe channel aku, bisa kalian like juga dan komen. Yang penting komennya itu membangun gitu. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.